Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat beserta salam tidak lupa pula kita kirimkan pahalanya buat arwah junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, perkenalkan nama saya Nur Azizah dengan NIM 2214020068 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan dan membacakan hadis pada mata kuliah hadis Tarbawi yang diampu oleh Ustadz Dr. Zulheldi MAG. Yang mana bunyi hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Hadithu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala bi ahwani ahlin nari azaban. Lau kanat lakat dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha. Fayaqulu na'am. Fayaqulu qad aradtu minka ahwana min haza. Wa anta fi sulbi adama alla tusyrika ahsibuhu. Qala wala udkhilakan naro fa'abaita illa syirka. Rawahu Bukhari wa Muslim wa Ahmad. Yang mana terjemahannya, hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik, semoga Allah meridhai darinya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, Allah Tabaraka wa Ta'ala berkata kepada ahli neraka yang paling ringan azabnya, jikalau ada bagi engkau dunia yang terdapat padanya, apakah ada engkau menghapus atau menukar dengannya? Maka dia berkata, iya. Maka Allah berkata, sungguh aku menginginkan lebih ringan, sungguh aku menginginkan bagi engkau lebih ringan daripada ini. Dan engkau pada calon anak cucu Adam, bahwa tidak mempersyarikatkanku. Aku menduganya. Dia berkata, dan tidak aku masukkan engkau ke dalam neraka, maka engkau enggan atau bahkan berbuat syirik. Rawah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan Ahmad. Hadithu Anas bin Malik. Hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai darinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dia berkata, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala berkata, di ahwani ahlin nari azaban, kepada ahli neraka yang paling ringan azabnya. Lau kanat, jikalau ada, lakat dunia bagi engkau dunia, wa ma fiha, yang terdapat padanya, akunta muftadiyan, apakah ada engkau menukar atau menghapus dengannya? Fayaqulu, maka dia berkata, na'am, iya. Fayaqulu, maka Allah berkata, qad aradtu minka ahwana min haza, sungguh aku menginginkan dari engkau lebih dari ini, menginginkan bagi engkau lebih dari ini. Wa anta fi sulbi adama, dan engkau pada calon cucu anak Adam. Alla tusyrika, bahwa tidak mempersyarikatkanku. Ahsibuhu, aku menduganya. Qala, dia berkata, wala udkhilakan nari,
dan aku tidak dan tidak aku dan aku tidak memasukkan engkau ke dalam neraka. Fa'abaita illa syirka, maka engkau enggan atau bahkan berbuat syirik. Selanjutnya yaitu penjelasan hadis. Hadis ini menjelaskan tentang azab neraka. Maksudnya adalah bahwa Allah nanti di akhirat akan mendatangi, akan bertanya kepada orang yang masuk neraka, yang paling ringan azabnya. Jadi kira-kira orang ini adalah penghuni neraka yang paling beruntung. Kira-kira begitu. Jadi dibandingkan semua ahli neraka, itu ialah yang paling baik nasibnya. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala. Allah akan berkata kepada 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 orang di ahwani ahlin nari azaban, kepada orang yang paling ringan azabnya di antara para ahli neraka. Jadi mereka ini adalah penghuni neraka yang paling ringan azabnya. Apa yang Allah katakan kepadanya, laukanat lakat dunya wa ma fiha. Jikalau adalah untukmu dunia dan apa yang ada padanya. Jadi Allah mengandaikan kamu kan sekarang diazab dengan azab yang paling ringan. Seandainya kamu yang punya dunia, punya bumi, punya bumi itu dan segala ada yang ada di bumi. Kamu punya tanahnya, kamu punya airnya, punya gunungnya, punya sungainya, punya emas yang terkandung di dalamnya, punya minyak buminya, punya lautnya, punya ikan, punya hutan, semuanya kamu yang punya. Dunia, bumi, dan segala isinya. Apakah kamu mau menebus azabku? Akunta muftadiyan biha, yang paling ringan ini dengan dunia dan segala isinya itu. Apakah engkau mau ganti? Engkau berikan kepadaku dunia dan segala isinya itu. Kemudian engkau dibebaskan dari azab yang paling ringan ini. Kemudian engkau dibebaskan dari azab yang paling ringan ini. Jadi semacam tawaran mengandai-andai, apalagi ketika dia sudah masuk neraka, yang tidak mungkin lagi kembali ke dunia, Tetapi percakapan ini Allah gambarkan kepada kita untuk mengajari kita bahwa azab neraka itu tidaklah ringan dibandingkan dengan dunia dan segala isinya. Apa jawab orang yang masuk neraka yang azabnya paling ringan itu? Ketika ditawari oleh Allah, dia berkata, ya atau mau. Jadi seandainya aku punya dunia dan jadi seandainya aku punya dunia dan segala isinya, dia sendiri yang memilih bumi ini. Dia mau merelakan bumi dikembalikan kepada Allah agar dia bisa dibebaskan dari azab yang paling ringan ini. Fayaqulu, maka Allah berkata, pada aradta minka ahwana min haza. Sebenarnya aku dulu menginginkan darimu
yang lebih ringan daripada ini. Wa anta fi sulbi Adama, dan engkau uh, pada saat itu masih menjadi cikal bakal atau anak cucu Adam. Jadi sebelum Roh ditiupkan ke jalan bayi atau janin itu. Jadi di sini semacam Allah memberikan tawaran pengandaian kepada seseorang yang paling ringan azabnya. Maka dia berkata mau atau iya. Seandainya dia punya dunia dan segala isinya, dia sendiri yang memilih dunia, yang memilih bumi ini. Dia mau merelakan bumi dikembalikan kepada Allah agar dia dibebaskan dari azab yang paling ringan. Kemudian Allah berkata, sebenarnya aku dulu menginginkan darimu yang lebih ringan daripada ini, yang pada saat itu engkau masih pada calon anak Adam. Jadi setiap ruh yang akan ditiupkan kepada seseorang yang akan menjadi manusia itu dia sudah disumpahkan, atau kamu mau patuh kepadaku, kamu mau bertauhid kepadaku. Alastu mirrabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Yang ketika itu dia menjawab mau. Allah tusyrika, agar engkau tidak memperserikatkanku. Kata Anas bin Malik, saya mengira bahwa apa yang disebut oleh Allah itu wala udkhilakan naro yang dengan demikian kamu tidak akan aku masukkan ke dalam neraka. Sambungan dari perkataannya, alla tusyrika wala udkhilakan nar, yang dulu sudah aku katakan agar kamu tidak syirik sehingga kamu tidak masuk neraka, maka kamu enggan apa yang sudah dijanjikan, malahan kamu berbuat syirik. Adapun kaitan hadis ini dengan pendidikan, yaitu yang pertama, hadis ini membicarakan materi pendidikan, yaitu pendidikan akidah, khususnya percaya kepada hari akhirat, tentang neraka, tentang kerasnya azab kubur. Jadi penjelasan pada hadis ini agar peserta didik paham bahwasannya azab di neraka itu ada, dan meyakinkan di mana yang paling ringan itu jauh lebih berharga kebebasan dari yang paling ringan itu dibandingkan dunia dan segala isinya. Kaitan hadis dengan hadis ini dengan pendidikan yang kedua, yaitu hadis ini mengajarkan tentang metode menjelaskan sesuatu dengan metode tamsil atau perumpamaan. Di sini Allah ingin menjelaskan betapa beratnya, betapa kerasnya azab di neraka dengan jalan membandingkan kebebasan dari azab neraka yang paling ringan itu dengan kemegahan yang didapatkan oleh seseorang karena memiliki dunia dan segala isinya. Jika dibandingkan dunia dengan segala isinya, orang akan memilih
tidak diazab di neraka. Biarlah tidak punya dunia dan segala isinya. Jadi ini adalah salah satu bentuk cara menjelaskan sesuatu secara tepat, yaitu dengan metode tamsil atau perumpamaan. Itulah penjelasan hadis tentang azab kubur yang paling ringan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.